makisina fihi abada. Satu ayat lagi mungkin baru kita menawi yang pertanyaan. Sedikit lagi. Makisina fihi abada. Mohon maaf ya, betul selesai 10 ayat. Saya karena tidak ada tulisannya jadi agak panjang jadinya. Makisi itu kalau kita stay, ya, kalau kita diam, kalau kita tinggal sebentar, tinggal untuk mengantisipasi. Namanya makasa. Makasa dalam bahasa Arab. Okay? Makithina abada. Masya Allah. Kalimat yang indah. Kita ini biasanya kalau bicara tentang surga, kalimatnya bukan makithin. Biasanya kalimat apa yang umum? Khalidina fiha. Ya. Khalidina fiha. Biasanya begitu. Atau khalidina fihi abada. Misalnya kalau dipakai fihi. Khalidina fihi abada. Surat Al-Kahfi ini aneh. Dia tidak pakai khalidina, tapi makithina. Makithina. Fihi abada. Apa bedanya? Ini menarik. Jadi Quran itu memang selalu juicy kalau kita perhatikan di setiap ayat, meskipun dia mengungkapkan hal surga, tapi kesannya nanti berbeda-beda. Makasa itu kalau kita menunggu, seperti kalau kita di warung. Ya, jangan di warung, di restoran. Misalnya saya diajak Pak Basuki, Ustaz, ayo kita dinner malam ini. Wah, oke Pak Basuki, kemana? Ya, ke restoran mahal. Nah, di restoran mahal, tidak kayak kita ke kantin kampus. Langsung saja, langsung main course kalau di kampus. Langsung sudah sama teh, selesai urusan. Tapi kalau kita ke restoran, enggak. Ada pembukanya, terus ada main course-nya, nanti ada penutupnya, dan seterusnya. Lah, waktu kita misalnya makan, pertama dikasih makanan pembuka, sop dulu datang. Bon appetit, misalnya. Kita mengantisipasi, habis ini dikasih apa lagi ya? Habis ini dikasih apa lagi ya? Kita menunggu. Oh, datang main course. Wow. Kita sudah senang, tapi kita menunggu lagi. Habis ini dikasih apa lagi ya? Habis ini dikasih apa lagi ya? Itu. Sampai kita dapat makanan penutup. Wah. Tapi sebanyak-banyaknya di dunia ini, kenapa sih kita ini akan mengantisipasi kenikmatan? Tidak banyak. Waktu awal mau menikah, mengantisipasi kita. Kapan ini, kapan ini, kapan ini. Setelah menikah, lah. Misalnya. Ya. Jadi, lah Allah itu menggambarkan, kita ini di surga nanti akan terus mengantisipasi kenikmatan selama-lamanya. Masya Allah ya. Ini sebagai jawaban dari orang-orang yang menyatakan, Ustaz, kalau tidak ada kerja, tidak ada sedih, tiap hari makan, tiap hari dengan istri yang cantik, lama-lama kan bosan. Nah, itu ada orang yang kan begitu. Di surga itu meskipun nikmat, tapi tiap hari begitu terus, meskipun ganti buah, nanti kan mungkin setelah 1000 tahun, setelah 2000 tahun, lama-lama kan boring Ustaz, misalnya. Enggak. Itu dimaksud Al-Quran dengan kalimat makithin. Karena kita terus, kalau bahasa anak sekarang, H2C. Nah, kita terus harap-harap cemas. Harap-harap cemas dalam kebaikan. Ini mau dapat apa lagi ya? Mau dapat apa lagi ya? Masya Allah. Dan itu kapan, kata Al-Quran? Abadan. Selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Demikian juga orang di neraka. Ya. Tidak merasa bahwa oke lah, neraka panas, hukumannya begini. Tapi kalau terus-menerus ya akhirnya sudah terbiasa. Ustaz. Enggak. Makithina fihi abada. Masya Allah ya. Kalimat yang indah. Makithina fihi abada. Kita akan tinggal di sana selama-lamanya dan terus mengantisipasi kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Dan tidak ada selesainya. Masya Allah. Itu digambarin Al-Quranul Karim. Yang disebut dengan ajron hasanah. Kita kan tahu ihsan. Ihsan itu perbuatan baik yang paling tertinggi. Namanya ihsan. Allah akan membalas amal soleh kita. Sekarang renungin ya. Allah membalas amal soleh kita. Berapa amal soleh kita? Small. Hanya minimal katakanlah 10. Sedikit amal soleh kita itu. Tapi oleh Allah dikasih dengan pahala yang hasan. Yang paling terbaik. Saking baiknya, ajron hasanah itu digambarkan selama-lamanya kamu. Akan terus mengantisipasi kenikmatannya. Terus lagi, terus lagi, terus lagi. Dan ada putusnya. Masya Allah. Itu balasan
dari Allah Subhanahu wa taala, makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Masya Allah ya. Makithina fihi abada. Ila akhirih. Masih di 3 ayat. Insya Allah minggu depan kita selesaiin yang 10 pertama sama poin yang pertama ya. Fitnatul Ashabul Kahfi. Insya Allah saya sudah bikin catatan untuk mempermudah, mungkin slide-slide yang bisa kita agak cepat. Semoga bisa dikirimkan sebelum kajian. Namun tadi siang sebenarnya kepingin, tapi ada beberapa mahasiswa itu yang ke rumah karena biasa urusan skripsi tesis, jadi sempat akhirnya ngapunten Pak Bas, jadi seadanya untuk malam hari ini, tapi semoga bisa membuat kita tertarik untuk mendalami surah Al-Kahfi, dan kemudian sungguh-sungguh kita akan hidup dengan petunjuk surat Al-Kahfi sehingga kelak kita bisa membebaskan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dari 4 fitnah besar di zaman akhir. Demikian mungkin yang saya pulau sampaikan, mungkin menawi masih ada diskusinya, saya kembalikan lagi kepada Pak Basuki. Iya, Ustaz. Saya persilakan yang masih nyemak, saya kira nyemak semuanya ini. Mas Aris. Saya dokter. Halo. Ya, Ustaz, saya tertarik dengan tadi yang alhamdulillah tadi Ustaz, dengan kalam tadi ada 2 itu ada. Seringkali kan kita memang kalau dalam sesuatu itu kan, katakanlah kalau kita ngajar aja katakanlah, saya kan bikin poin yang sebaik-baiknya. Ya, seperti itu kadang-kadang ya mesti ada kan cek gimana kan gitu Ustaz. Nah ini artinya bahwa katakan dengan seperti ini kan takut juga gitu. Waduh ini serian. Artinya bahwa kita kan hanya pada Allah, punyanya ke Allah. Nah itu bagaimana menyikapi ini, dan apakah saya ini dosa ini Ustaz? Terima kasih. Satu, ada hadis yang menarik, kata Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak bisa mengapresiasi, berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maksudnya, meskipun segala puji bagi Allah, kita ini tetap disuruh ngasih apresiasi kepada siapapun yang melakukan kebaikan pada kita. Dan kalau ada orang bilang kita, sorry ya, saya tidak ucapin terima kasih. Terima kasih hanya untuk Allah. Bukan begitu. Allah SWT, kata Rasulullah SAW, yang kayak begitu, itu tidak bersyukur sama Allah. Ini kan menarik. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia sehakikatnya juga tidak bersyukur kepada Allah. Yang pertama. Dan ini penting yang hari ini kita sebut dengan komplimen, ya, dan seterusnya lah. Justru kalau tidak begitu, maka orang sekarang terlaluan. Ya. Pertanyaan yang mudah saja, pertanyaan yang luar biasa. Padahal biasa-biasa aja misalnya. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia juga tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Nah, kita kalau misalnya melakukan sesuatu terus tunggu agar nanti saya baik, agar nanti kita dan seterusnya, ini memang berhimpitan ya, antara profesionalisme, antara kita ingin menjadi memberikan yang terbaik di dalam kerjaan kita dengan kesombongan. Ya, tipis sekali. Enaknya dalam agama itu begini. Sepanjang semua apapun kejelekan itu belum kita manifestasikan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, itu belum dinilai negatif oleh Allah. Itu alhamdulillahnya. Misalnya lah, paling jeleknya lah, saya mau punya niat jelek sama Pak Basuki. Tapi hanya niat saja, selama tidak keluar dalam ucapan mulut saya atau dalam sikap saya, kan tidak apa-apa. Misalnya saya melakukan, misalnya bikin PowerPoint katakanlah, kebaikan. Nah, memang itu tipis antara kesombongan atau enggak. Dan nomor satu tadi karena faktor itu ya, yang paling penting. Yang kedua, yang indah dalam agama ini, niat itu selalu bisa diperbaiki, diperbarui. Jadi kalau kita waktu bikin itu, kok ya, aduh kayak ini, saya ingin dipuji nih. Ada mahasiswi yang cantik, karena itu saya ingin agar dia tertarik sama saya, misalnya guyonannya ya. Misalnya. Itu bisa dibenahi kapanpun saja. Kita tinggal astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, semoga ini menjadi ladang pahala saya. Saya ingin profesional, saya akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa saya. Berubah.
Memang kalau kita lihat cerita-cerita ulama dulu kita, itu ekstrim-ekstrim. Ya, ada ulama yang seperti saya ceritakan kemarin, Imam Mawardi sudah nulis kitab itu berjilid-jilid, tapi tidak dipublish karena nunggu apakah Allah ridho atau enggak. Masya Allah. Ini memang untuk konteks zaman sekarang harus kita tiru. Mungkin yang penting untuk kita tiru adalah ayahnya Kiai Mustafa Bisri yang nulis tafsir Jawa pertama di Indonesia. Namanya tafsir Al-Ibris. Bagi yang pernah tahu tafsir bahasa Jawa, Al-Ibris itu ditulis oleh Kiai Mustafa Bisri. Ayahnya Bisri Mustafa. Ya. Jadi menarik. Bapaknya namanya Bisri Mustafa. Anaknya namanya Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri punya anak Bisri Mustafa lagi. Jadi ketika ditanyai sama, saya lupa siapa seorang kiai juga, yang kalau nulis kitab atau nulis buku agama, dia selalu mikir, saya ikhlas atau enggak ya, jangan-jangan saya riak. Hanya dia tidak pernah berhasil menulis. Sementara Yai Mustafa, Bisri Mustafa, itu banyak karyanya, termasuk diantaranya adalah tafsir Al-Ibris. Ketika ditanyai, Yai, sampean tidak takut riak, tidak takut nanti tidak ikhlas, kata dia, yang penting tulis saja dulu. Persoalan niat dibenahi kapan saja. Nanti kalau sudah mau diberikan ke masyarakat, akan niat yang baik saja. Kalau waktu nulis sudah mikir begitu, kapan selesainya tulisan kan dia. Saya kira itu juga dialog yang penting untuk buat kita ya. Alhamdulillahnya hati kita itu memang selalu digoda oleh setan, oleh macam-macam yang tinggal kita luruskan niat begitu kita sadar dan kapan saja toh kita bisa ada dua nanti ya. Kalau tulisan itu baik dan orang bisa mengambil atau PPT itu baik, katakanlah materi kita baik dan orang mengambil manfaat, tidak dapat pahala. Meskipun nanti dikurangi kesombongan. Misalnya, kalau kesombongan itu nanti muncul ya, dalam ucapan dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kita bisa istighfar, kita bisa benahi niat, dan itu insya Allah akan merevisi lagi. Jangankan begitu ya. Kalau kita ini pernah melakukan amal baik, terus kita ini dulu waktu kufur, terus kemudian kita muslim, itu kebaikan kita tidak hilang. Tapi kalau kita ini misalnya, dulu orang muslim, tapi kemudian kita murtad, semua kebaikan kita hilang. Masya Allah. Itu kebaikan kita. Ini indahnya kita. Kita ini muslim, kalaupun kita buat maksiat, kebaikan kita tidak akan pernah hilang. Tetap aja tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu kita terus mengoreksi diri kita sebagai bagian kualitas rohani kita agar makin bening, benar-benar semuanya kita lakukan karena Allah SWT. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan problem jenengan saja, tapi problem sejak abad dan seterusnya ya. Tapi sekali lagi bahwa niat itu kita bisa tajdid, bisa kita benahi kapan saja, perbarui, renew kapan saja untuk membenahi kita. Yang jelas bahwa kadang-kadang begini, apa yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai godaan setan sebenarnya. Contoh, kita mau jamaah ke masjid, awal-awal rajin, terus kemudian ada orang mengasih apresiasi sama kita, alhamdulillah Pak, dengan kocek jenenge sregep nang masjid, kulo iri panjenengan itu ya Allah. Sekali. Kita pulang kita biasa saja, kita bareng alhamdulillah. Tentunya mawon nggih saged istiqomah misalnya. Kita pulang kita. Di rumah kita mikir-mikir, ya Allah. Saya ini orang baik ya misalnya. Terus besoknya kita mikir, saya udahlah nanti berubah niat kita. Kalau mau ke masjid nanti wah pasti saya nanti akan ketemu dengan orang itu dan akan saya dibilangi. Niat kita berubah. Dan kemudian kita menyatakan, lah saya tidak ke masjid, sholat di rumah aja lah, daripada saya riak, daripada saya itu. Kata Imam Ghazali, justru itu bisikan setan, kata Imam Ghazali. Kalau ada perbuatan baik, kemudian kita tidak melakukannya karena alasan riak, karena alasan ujub, itu adalah setan. Caranya adalah lawan itu dan tetap datangi masjid. Kasus kita misalnya, kita mengajar, kewajiban kita adalah mengajar yang profesional, yang baik, bikin PowerPoint yang baik, dan seterusnya. Nah, kalau ada godaan, jangan, nanti ini tak ikhlas. Itu sebenarnya bisikan setan sebenarnya. Agar ilmu dan manfaat, dan seterusnya. Kalau kita ngikutin Imam Ghazali, lawan saja. Agar kita tetap melakukan yang terbaik. Ngoten insya Allah.